Semoga cepat sembuh. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, pada hari ini kita seperti biasa akan membuat keyakinan kelas. Nah, seperti biasa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Apa yang ingin kalian buat? Silakan kalian tulis di kertas yang sudah Bu Mary bagikan, ya. Silakan ditulis keyakinan kelas yang kelas yang bagaimana pembelajaran hari ini yang kalian inginkan itu yang seperti apa? Silakan kalian tulis di kertas yang sudah Ibu bagikan. Siap? Siap. Ya, so. Ibu kasih waktu, silakan untuk tulis. Ayo ditulis. Diisi ya. Kalau yang sudah diisi keyakinan kelasnya, silakan ditempel di sini. Ya. Sudah? Hebat. Ayo, silakan ditempel. Tempel saja di sini. Ya. Silakan duduk lagi. Ya, siapa lagi yang sudah? Nah, hebat ya. Hebat sekali anak-anak Bu Mary, anak-anak kelas 4. Semuanya pintar ya. Yuk. Di bawah boleh, di bawah. Sudah ya? Sudah ditempelkan semua? Sudah. Kalau sudah ditempelkan semua, ini adalah keyakinan kelas yang kalian inginkan, yang sudah kalian buat. Sekarang Ibu akan mengubahnya menjadi kalimat yang positif untuk kita sepakati bersama. Apakah? Ya. Untuk keyakinan kelas yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan. Ya, berarti tidak membuang sampah sembarangan itu kita harus hidup bersih, menjaga kebersihan. Kemudian ini kalau ke WC harus pamit. Nah, berarti ketika kita akan keluar itu harus izin terlebih dahulu. Ya. Kemudian datang tepat waktu. Ya, itu tidak boleh terlambat ya. Tidak boleh terlambat berarti kita itu harus datangnya lebih awal. Ya. Kemudian jangan berisik. Jangan berisik berarti kita harus mendengarkan ketika ada guru yang sedang menerangkan. Lanjut lagi, tidak membuli antar teman. Nah, tidak membuli antar teman di sini ada yang suka membuli? Tidak. Alhamdulillah di kelas kita ini adalah saudara. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat, kita akan simpulkan ya menggunakan kalimat positif. Ya, coba karena keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak supaya dapat diingat. Ya, coba keyakinan kelas yang pertama apa? Datang tepat waktu. Bukan datang tepat waktu, tapi datang lebih awal. Datang lebih awal. Kemudian jika ingin keluar izin dulu. Apa coba? Ketika
lagi harus saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Terus apa lagi? Apa lagi nih yang dari sini itu tidak boleh menyontek saat pelanggan. Berarti harus percaya diri terhadap kemampuan diri. Terus apa lagi? Ayo? Di sini apa nih? Tidak boleh. Apa ini? Tidak boleh makan saat jam belajar. Berarti boleh minum, tetapi tidak boleh makan. Makannya ketika jam istirahat. Ya, sudah. Cukup tidak keyakinan kelas kalian? Cukup tidak? Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju? Coba acungkan tangan. Siapa yang tidak setuju dengan keyakinan kelas yang sedang kita simpulkan ini? Ada? Yang tidak setuju? Yang setuju? Ya, berarti kita sepakati nih keyakinan kelas yang hari ini kita buat itu harus kalian laksanakan dengan baik, karena keyakinan kelas yang sudah dibuat ini adalah kesepakatan bersama. Paham? Oke, siap. Coba Ibu pengen dengar anak kelas 4 tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Mari tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Lestari, siswa kelas 4 di SDN 1 Mekarwangi. Setelah membuat keyakinan kelas, saya semakin disiplin lagi dan juga paham tentang aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega dan Saputra, siswa kelas 4 SDN 1 Mekarwangi. Setelah dibuat keyakinan kelas, saya menjadi senang dalam belajar dan semangat. Saya meningkat karena keyakinan kelas yang sudah dibuat atas kesepakatan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Praditina, siswa kelas 4 di SDN 1 Mekarwangi. Setelah membuat keyakinan kelas, membuat saya semakin disiplin lagi dan juga paham tentang aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini Ibu lihat pakaian Ferdi sering tidak rapi. Itu kenapa ya? Tidak apa-apa, Bu. Loh, kok tidak apa-apa gimana? Ferdi tahu kan peraturan di sekolah kita? Iya, Bu, Tapi kenapa? Ferdi, setiap orang di dunia ini pasti pernah berbuat salah. Tapi kita harus bertekad untuk memperbaiki kesalahannya. Kamu mengerti? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa Ferdi sering tidak rapi bajunya? Pasti ada alasannya kan? Ibu yakin Ferdi pasti punya alasannya. Ayo ceritakan pada Ibu supaya Ibu tahu titik permasalahannya. Ibu tidak akan marah. Ibu hanya ingin tahu apa alasannya. Iya, Bu, baiklah. Saya sudah meninggal, sedangkan ibu saya sibuk bekerja, sehingga saya jarang memperhatikan. Oleh karena itu, saya sering memakai seragam tidak rapi, supaya ibu saya menegur saya dan merapikan seragam saya. Saya ingin sekali ibu saya memperhatikan saya. Oh, jadi begitu alasannya. Kalau Ferdi bicara secara baik-baik sama ibumu, pasti beliau mengerti. Baiklah, kalau begitu, kira-kira Ferdi sudah paham belum nilai-nilai kita yang telah disepakati bersama? Iya, Bu, saya paham. Seperti harus berpakaian rapi, rambut tidak boleh gondrong, datang tidak boleh telat, dan lainnya. Benar kan? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalau Ferdi nanti sudah besar, sudah dewasa, Ferdi punya cita-cita apa? Tentara, Bu. Wah, hebat! Menjadi tentara itu tentu harus disiplin kan? Iya, Bu. Ya, jadi sekarang Ferdi paham kan? Selain belajar dengan rajin, apalagi yang harus dilakukan? Iya, Bu, saya mengerti. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan disiplin supaya bisa meraih cita-cita. Bagus, kalau begitu sekarang kita lanjutkan lagi belajarnya ya. Dan jangan lupa minta maaf kepada ibumu supaya beliau mengerti apa yang Ferdi butuhkan. Baik, Bu, terima kasih atas nasihatnya. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan sama Tasya? Duduk dulu sebentar ya. Baik, Bu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan Tasya sering sekali datang terlambat. Itu kenapa ya? Tidak apa-apa, Bu. Loh, kok tidak apa-apa gimana? Tasya tahu kan peraturan di sekolah kita? Iya, Bu, tapi Kenapa? Tasya, di dunia ini semua orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, maka dari itu kita harus bertekad untuk memperbaiki kesalahan kita. Tasya paham? iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa Tasya datangnya sering terlambat? Pasti ada alasannya kan? Ibu yakin Tasya punya alasannya. Ayo cerita sama Ibu supaya Ibu tahu titik permasalahannya. Ibu tidak akan marah, Ibu hanya ingin tahu apa alasannya. Iya, Bu, baiklah. Ayah dan ibu saya subuh-subuh sudah berangkat ke pasar, sedangkan saya sering ditinggalkan di rumah sendirian. Dan saya sering bangun kesiangan. Jadi begitu, Bu, alasannya. Oh, jadi begitu alasannya. Kalau Tasya bicara baik-baik dengan ayah dan ibumu, pasti beliau mengerti. Iya, Bu, saya paham. Baiklah, kalau begitu, kira-kira Tasya sudah paham belum nilai-nilai sekolah kita yang telah kita sepakati bersama?
berpakaian rapi, rambut tidak boleh gondrong, datang tidak terlambat, dan lain-lain. Benar, Pak? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau Tasya sudah besar nanti, apa cita-cita Tasya? Guru, Bu. Wah, hebat. Menjadi seorang guru tentu harus disiplin, bukan? Iya, Bu. Jadi sekarang Tasya paham kan? Selain belajar dengan rajin, apalagi yang harus dilakukan? Ya, Bu, saya mengerti. Saya tidak akan lagi mengulangi. Saya akan disiplin supaya bisa meraih cita-cita saya. Ya, bagus. Kalau begitu, sekarang mari kita lanjutkan belajarnya ya. Dan jangan lupa bicaralah kepada ayah ibumu supaya ayah ibumu mengerti apa yang Tasya butuhkan. Baik, Bu. Terima kasih atas nasihatnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansa, kelas 4. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan, yaitu saya melanggar keyakinan kelas dengan selalu mengeluarkan baju seragam saya di lingkungan sekolah. Sekarang saya berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destina Irania Tasya, kelas 4. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan, yaitu melanggar keyakinan kelas dengan selalu datang terlambat. Sekarang saya berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi ke depannya dengan cara bangun lebih pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi, siswa kelas 4 SD 1 Mekarwangi. Terima kasih Bu Guru atas bimbingannya pada hari ini. Insya Allah untuk kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semua nasihat Bu Guru akan selalu saya ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya, siswa kelas 4 di SDN 1 Mekarwangi. Terima kasih Bu Guru atas bimbingannya pada hari ini. Insya Allah untuk kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semua nasihat dari Bu Guru akan saya ingat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin untuk nanti besok saya akan simulasi bersama Bapak Ibu Guru SDN 1 Mekarwangi untuk membahas budaya positif. Mungkin semua guru dilibatkan bersama Ibu. Kegiatan yang menyangkut dengan segitu, tetapi ibu mohon maaf karena besok ibu mau rapat ke gedung ini untuk kegiatan yang jadi untuk kegiatannya silakan tapi mohon maaf nggak bisa. Ibu terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semangat. Ya, semangat Bu. Sukses, sukses.
Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Mekarwangi dan yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN 1 Mekarwangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam marilah kita limpah dan curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk berkumpul bersama di sini di ruang kantor SD 1 Mekarwangi untuk sesi diskusi Bapak Ibu. Kemudian di sini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi materi yang sudah saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak, di mana saya mendapatkan materi itu dimulai dari 1.1 dan sampai 1.4. Sini saya ingin berbagi pengalaman dari materi yang sudah saya dapatkan di dalam guru penggerak, dan ini itu untuk memenuhi tugas saya, yaitu di modul 1.4 terkait aksi nyata yang insya Allah hari ini saya akan lakukan dengan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru semua. Mungkin sebelum saya memulai diskusinya, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu gitu terkait CGP ya, pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani. Dan kebetulan pada hari ini itu Ibu Kepala Sekolah sedang berhalangan hadir, maka barangkali dari Bapak Ibu semua ada yang ingin mewakilinya, saya persilahkan. Buna, barangkali ini Ngasih semangat aja. Semangat dokumen. Semangat Buna, dan semangat juga untuk Bapak Ibu guru SDN 1 Mekarwangi. Lanjut pendidikannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Nani karena sudah memberikan semangat yang luar biasa. Tidak hanya untuk saya pribadi sebagai CGP ya Bu ya, tapi untuk semua guru SDN 1 Mekarwangi. Dan barangkali ada lagi mungkin dari Pak Asep. Mangga Pak Asep. Pak Asep. Saya sebagai guru di SDN 1 Mekarwangi ini merasa bangga dengan adanya CGP ini, ada calon guru penggerak ini. Kenapa? Tentu ini adalah untuk kemajuan sekolah atau untuk juga kemajuan anak didik kita. Mengapa? Karena guru penggerak adalah pemimpin pembelajar yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, dan di sana berpusat kepada murid itu sendiri. Ya. Selain itu, sebagai guru penggerak tentunya menjadi teladan bagi rekan kerjanya dan murid-muridnya. Begitu, sekali lagi kami sangat berbangga karena harus ditingkatkan lagi. Kalau sudah mendapatkan ilmu, jangan merasa sudah cukup, tapi harus lebih banyak lagi. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas kesediaannya untuk memberikan sepatah kata dua kata pada diskusi kali ini, khususnya untuk saya pribadi itu menjadi penyemangat ya Pak ya, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah mungkin untuk ini ya Bu ya, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja kepada materi yang sudah saya dapatkan di
PGP ini atau pendidikan guru penggerak ini, yaitu di modul 1.1 itu materinya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk di modul 1.2 materi yang sudah saya dapatkan nilai dan peran seorang guru penggerak. Kemudian visi yang ketiga yaitu materi yang ketiga yaitu visi guru penggerak, dan di modul 1.4 itu adalah budaya positif. Nah, untuk di materi di modul 1.1 ini yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara pun menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Maksudnya di sini adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai pendidik itu terhadap anak itu hanya menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu adalah bawaan dari lahir, kodrat yang sudah digariskan sejak lahir pada diri anak. Sedangkan kodrat zaman yaitu kita itu harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, di mana perkembangan zaman pada zaman sekarang ya Pak ya Ibu sudah semakin pesat meningkatnya sekali. Jadi kalau kita ketinggalan zaman itu otomatis pendidikan juga akan tertinggal, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk pendidikan itu supaya tidak bersifat statis dan dinamis itu maksudnya adalah, jadi kalau kita dapat mengikuti kodrat anak sebagai kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan itu tidak statis, tidak hanya seperti itu aja monoton. Tapi kalau kita mengikutinya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kodrat alam, nah itu secara tidak langsung pendidikan itu akan bergerak secara dinamis, ya. Jadi maju gitu, seperti itu. Next. Nah, untuk di modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak dari pernyataan Ki Hajar Dewantara yaitu seorang guru itu harus mempunyai nilai dan peran guru penggerak agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Ya, nilai seorang guru penggerak itu ada 5, yaitu yang pertama adalah mandiri. Mandiri di sini adalah seorang guru penggerak itu harus mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk nilai guru penggerak yang kedua yaitu reflektif. Reflektif di sini yaitu kita itu harus mampu menyambungkan materi yang sudah kita dapatkan dulu dengan materi yang kita dapatkan sekarang. Kemudian nilai yang ketiga yaitu inovatif. Inovatif di sini yaitu kita dapat melakukan sesuatu atau gagasan-gagasan yang baru untuk kemajuan sekolah, seperti itu. Kemudian di nilai yang keempat yaitu kolaboratif. Kolaboratif di sini kita itu sebagai seorang pendidik harus mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan rekan sejawat, orang tua maupun murid demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Kemudian berpihak pada murid yang benar sekarang ya Pak ya, yang tadinya kita berpusat kepada guru. Nah alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita sudah mulai menerapkan pendidikan di sekolah kita itu berpusat kepada murid. Nah berpihak kepada murid ini maksudnya adalah kita sebagai seorang pendidik itu mengibaratkan bagaimana kita itu seandainya jika kita menjadi murid, apa yang kita inginkan, seperti itu Ibu. Dilanjut, kemudian ke materi selanjutnya adalah peran guru penggerak. Nah, untuk peran guru penggerak ini, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran.
Kita sebagai seorang guru penggerak itu kita harus mampu memimpin pembelajaran untuk kemajuan sekolah kita, dimana tidak hanya guru penggerak sebetulnya ya, semua guru itu dituntut untuk bisa dan mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Maksudnya adalah kita itu sebagai guru tuh harus mampu bekerja sama dengan teman sejawat kita. Ketika teman kita mengalami kesulitan, kita saling membantu untuk kemajuan sekolah kita. Kemudian mendorong kolaborasi. Di dalam pendidikan guru penggerak itu kita harus mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan sekolah. Tidak hanya dengan rekan sejawat ataupun orang tua, kita pun harus berkolaborasi dengan para siswa supaya pendidikan itu lebih maju. Nah, itu adalah menggerakkan komunitas praktisi, di mana kita sebagai guru itu harus mampu bekerja sama tidak hanya dengan pihak atau anggota sekolah saja ya, warga sekolah saja, tetapi kita harus mampu bekerja sama dengan pihak yang di luar sekolah, contohnya seperti komite sekolah, terus pejabat di sekitar ya, baik itu kepala desa, seperti itu. Kemudian dilanjut di modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Di dalam pendidikan guru penggerak ini, saya khususnya dan juga guru-guru calon guru penggerak yang lain itu dituntut untuk mampu membuat sebuah visinya sendiri, ya. Nah, untuk visi guru penggerak yaitu adalah dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Ya, visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah yang konkret. Nah, langkah yang konkret ini dapat kita lakukan dengan menggunakan metode apresiasi inquiry. Apresiasi inquiry ini yaitu menggunakan dengan tahapan bagja, di mana langkah-langkah dari tahapan bagja itu yang pertama dari huruf B-nya itu adalah buat pertanyaan. Kemudian dari huruf A-nya itu adalah ambil pelajaran. Kemudian dari huruf G-nya itu adalah gali mimpi. Dan dari huruf J-nya itu jabarkan rencana. Dan kemudian dari huruf A-nya itu adalah atur eksekusi. Dan terciptalah sebuah tahapan bagja seperti itu. Nah, kemudian di dalam modul 1.4, yaitu modul terakhir ya Bapak Ibu, di modul 1 itu adalah budaya positif. Dari tahapan bagja yang sudah tadi kita lihat itu, kemudian nanti akan muncul sebuah penerapan budaya positif, di mana budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, kemudian nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, kemudian untuk bertindak, mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Mungkin sampai sini dulu nih, ada yang mau bertanya? Ya, Bu Ika, mangga. Silakan Bu Ika. Menambahkan sedikit ya. Oh, ya, kebetulan di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan ya budaya positifnya, seperti menyapa siswa setiap pagi. Oh iya. Menyambut, terus melaksanakan sholat duha berjamaah, Ya. dilanjut membaca yasin, memeriksa kebersihan kuku sebelum masuk kelas. Ya, terima kasih Bu Ika. Nah, ya betul sekali terhadap apa yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Ika ya, bahwa di sekolah kita itu sudah menerapkan budaya-budaya positif, di mana setiap pagi hari itu ada kegiatan menyambut siswa di gerbang sekolah. Kemudian setiap hari Jumat itu kita itu melakukan yasinan bersama dan dilanjutkan untuk sholat duha. Ya. Nah, dan untuk setiap hari itu sebelum masuk kita itu ada kebiasaan untuk memeriksa kuku, dan
rambut mungkin ya Bu ya, kebersihan ya. Ya terima kasih Bu Ika atas masukannya. Nah, ya dilanjut untuk materi selanjutnya yang saya dapatkan mungkin ya Bu ya, itu ada paradigma belajar, di mana dalam perubahan paradigma belajar di sekolah kita alhamdulillah sudah mengalami perubahan dari paradigma yang berfokus pada guru sekarang, kemudian berubah menjadi berpusat pada murid ya. Alhamdulillah semua itu sudah dilaksanakan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian materi yang selanjutnya itu ada disiplin positif Pak. Disiplin positif itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman ya, tanpa hukuman dan juga hadiah. Tadinya kita juga kalau misalkan memberikan tugas biasanya suka memberikan hadiah ya Pak ya. Niatnya untuk apa? Untuk memotivasi ya, betul sekali, untuk memotivasi anak supaya anak itu mau maju ke depan gitu, mau mengerjakan tugasnya gitu. Tapi ternyata itu tidak termasuk di dalam disiplin positif Bapak Ibu, karena mungkin kalau awalnya kita ngasih mengiming-imingi sebuah hadiah, jatuhnya itu tidak timbul dari hatinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena karena untuk mendapatkan hadiah, hanya untuk mengharapkan imbalan, dan itu sangat tidak baik. Dan apalagi hukuman ya Pak ya, hukuman itu hukuman baik fisik maupun ya gitu, itu sudah alhamdulillah sudah tidak, tapi emang tidak ada di sekolah kita ya Bu ya. Nah, kemudian dilanjut lagi, materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman. Ya, jadi kita melakukan sesuatu itu terkadang motivasinya itu hanya aku tidak mau seperti ini karena aku tidak mau dihukum. Aku tidak mau mengerjakan PR karena aku nanti takut dihukum sama ibu guru. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu perbuatan itu, terkadang yang memotivasinya itu sebenarnya hanya ingin dihargai sama orang, hanya ingin dihargai, dibilang wah ini si ibu meni rajin, seperti itu ya, si ibu meni baik ya, pencitraan seperti itu, betul Ibu. Ya, caper, pencitraan seperti itu. Nah, kemudian motivasi yang ketiga itu untuk menjadi apa yang dicita-citakan. Nah, ini itu motivasi terbesar, di mana dalam hidup itu kita mengharapkan mempunyai tujuan ya Bu ya, mempunyai tujuan. Kelak itu hidup kita itu akan apa dan akan bagaimana. Nah, itu adalah motivasi terbesar dan yang paling penting di dalam hidup. Kemudian kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah fisiologis. Fisiologis ini adalah kebutuhan yang sangat penting dan sangat utama, di mana contohnya itu oksigen ya. Kita butuh air, butuh makan, butuh minum, dan juga istirahat, tidur ya, betul sekali Bu Ika. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan, contoh kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu keamanan, di mana kita itu sebagai orang tua biasanya mendampingi anak ya Bu ya, karena si orang anak kecil itu tingkat kewaspadaannya itu masih rendah, iya, makanya masih perlu untuk diawasi dengan orang tuanya. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah cinta ya, karena apalah hidup tanpa cinta, seperti ada lagunya, hidup tanpa cinta ya Pak ya, bagai taman tak berbunga
seperti itu mungkin ya, sampai dibuatin lagu gitu ya. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar yang paling penting sebenarnya juga. Karena bagaimana hidup kita kalau misalkan tanpa adanya didasari dengan rasa cinta ya Bu ya, baik cinta terhadap keluarga, terhadap rekan kerja, maupun rasa cinta terhadap sesama warga, mungkin di lingkungan rumah, baik di lingkungan sekolah, seperti itu. Kemudian adalah penghargaan. Kebutuhan dasar yang keempat adalah penghargaan, di mana kita itu walau apapun gitu yang dilakukan, baik melakukan sesuatu ataupun tidak, kita itu sangat membutuhkan dihargain ya Bu ya, ingin dihargain. Apalagi ketika kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, walaupun hanya dengan sebatas ucapan gitu ya Bu ya, itu sangat membuat kita bersemangat untuk melakukan sesuatu lagi yang lebih baik. Kemudian adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang paling penting. Yang diri itu adalah harapan. Harapan kita hidup itu ingin apa sih? Cita-cita kita itu apa sih nantinya ke depannya? Nah, itu adalah aktualisasi diri. Kemudian materi selanjutnya adalah posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita harus meninjau ulang nih penerapan disiplin yang ada di sekolah kita, khususnya di kelas kita ya Pak ya Bu ya, yang ada di kelas. Apakah sudah efektif atau belum? Untuk memastikan kita dapat menggunakan posisi kontrol yang dikemukakan oleh dosen itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu secara tidak sadar mungkin ya Pak ya Bu, kita sudah pernah melontarkan kata-kata seperti patuhi aturan ibu guru ya. Terus kamu selalu saja paling telat nulisnya. Nah, itu secara tidak langsung kita itu sudah berperan posisi kontrolnya sebagai penghukum terhadap anak. Apalagi kalau sambil melotot, sambil menunjuk anak. Nah, itu posisi kontrol yang tidak baik ya Bu ya. Yaitu posisi kontrol apa tadi Pak? Penghukum ya, posisi kontrol. Pemberi hukuman, betul sekali. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, kita selalu gimana coba, misalkan si anak ini berbuat kesalahan, menumpahkan minuman atau saus ke dalam bajunya, atau tinta pulpen yang ke kerudungnya gitu ya Bu ya. Kita itu bilang, wah gimana Neng, kalau mama kamu tahu gimana. Nah, secara tidak langsung itu kita sudah menjadi pembuat rasa bersalah terhadap diri anak ya, dan itu pun tidak baik ya. Nah ya, untuk di posisi kontrol yang ketiga itu kita sebagai teman. Kita sebagai teman itu contohnya ngerti, misalkan ada anak yang tidak sengaja menjatuhkan buku-buku di dalam lemari di kelas. Nah, kita sebagai guru itu yang memposisikan diri kita sebagai teman itu, kita berkata, ya sudah Neng, nggak apa-apa, ya sudah Nak, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu untuk membereskannya. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah menjadi teman, dan itu sebaiknya dilakukan oleh seorang guru ya. Nah, untuk posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau, di mana kita itu sebagai pendidik memantau, walaupun ada anak yang berkelahi ya Bu ya, tapi kita tidak melerai, tidak menyuruhnya meminta maaf, tapi kita hanya memantau, diam, dan kemudian berkata, kamu tahu apa yang kamu lakukan, sanksinya itu apa, seperti itu. Kemudian di posisi kontrol yang kelima itu adalah manajer. Manajer itu salah satunya mengatur atau memanage proses pembelajaran di kelas. Nah, itu adalah salah satu materi yang sudah saya dapatkan. Kemudian materi yang saya dapatkan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita sebetulnya di sekolah sudah menerapkan hanya kesepakatan kelas ya.
Nah, kita di sekolah ini sudah menerapkannya kesepakatan kelas ya Bu ya. Tapi mungkin nanti akan diperbaiki lagi dengan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini adalah nilai kebaikan universal yang telah disepakati bersama anak-anak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, jadi prosesnya hampir sama sih, hampir mirip-mirip dengan membuat kesepakatan kelas. Tetapi di dalam keyakinan kelas itu kata-katanya itu dirubah menjadi kalimat-kalimat yang positif, seperti harus datang lebih awal, harus datang tepat waktu gitu ya Bu ya. Nah, tidak boleh terlambat, harus datang tepat waktu. Nah, diganti kata-katanya mungkin datanglah lebih awal. Seperti Harus mungkin ya Bu ya. ya, Datang lebih Lebih. awal lebih baik. ya seperti itu, lebih halus, lebih tidak terlalu kesannya sebagai aturan banget tuh Bu. Nah, Kalau dalam pertama mungkin ada bentuknya. ya seperti itu betul Bu. Ya seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas nanti coba kita buat ya Bu ya bersama-sama di kelas-kelas kita itu dengan cara mungkin sama lah dengan membuat kesepakatan kelas. Kita melibatkan anak, kita meminta pendapat anak, keyakinan kelas apa sih yang bagaimana yang mereka impikan untuk di dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Iya. Kemudian materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahannya. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan kelas. Seperti itu. Ya Bu Om, Mangga tadi mau bertanya apa? Apa perbedaan kesepakatan? Saya ingin sedikit bertanya, apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Belum begitu paham saya. Terima kasih Bu Om, pertanyaannya bagus sekali. Perbedaannya emang apa sih Bu? Kesepakatan dengan keyakinan kelas hampir mirip-mirip ya perbedaannya itu. Mungkin kalau keyakinan kelas itu lebih lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kata-katanya juga lebih halus. Kemudian kalimatnya juga dibentuk dalam kalimat yang positif. Tidak terlalu dalam keyakinan kelas itu sebetulnya tidak boleh terlalu banyak Bu supaya mudah diingat oleh semua warga. Seperti itu. Oh, Mangga Boy mau menambahkan? Ya, terima kasih kepada Bu Mary yang telah memberikan waktunya kepada saya. Hanya menambahkan saja dalam pembuatan keyakinan kelas, kita di kelas itu melibatkan siswa dan kita juga bisa bertanya kepada siswa impian atau harapan mereka kedepannya seperti apa. Itu bisa dijadikan acuan untuk kita untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian dalam keyakinan kelas dibuat semenarik mungkin supaya anak bisa membacanya dan mengingatnya. Kalau mereka lupa, kita bisa mengingatkan mereka dengan mungkin bisa suruh membaca keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama untuk supaya mereka itu tahu bahwa keyakinan kelas yang mereka buat. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan yang sangat detail sekali dari Bu Eni ya. Bu Eni, kesalahan betul sekali tadi kan kata Bu Nani bahwa ketika anak melakukan kesalahan, si anak itu nanti kita bertanya lagi, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati? Kalau belum, nanti si anak boleh bisa membaca lagi ya Bu ya, membaca lagi kesepakatannya apa. Kemudian kita dapat memberitahunya lagi tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Apakah ada yang ingin menambahkan? Barangkali dari Pak Asep? Cukup Bu. Cukup, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, mungkin dalam sesi diskusi ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas
perhatiannya dan juga waktunya Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aprilianti SPD. Saya guru di SDN 1 Mekarwangi. Saya di sini akan merefleksikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bu Mary, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di ruang kantor bersama Ibu Bapak Guru SDN 1 Mekarwangi terkait hasil dari diseminasi yang sudah dilakukan, yaitu bahwa kita sepakat untuk konsisten melakukan budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya refleksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Waryani, guru dari SDN 1 Mekarwangi. Di sini saya akan merefleksikan tentang kegiatan yang sudah Ibu Mary lakukan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini saya dan rekan-rekan guru yang lainnya melakukan kegiatan diskusi yang dipimpin oleh Bu Mary untuk membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah kami. Dan hasilnya itu sudah disepakati bersama-sama. Dalam suatu diskusi itu adanya kolaborasi yang begitu hangat dan menyenangkan. Dan terima kasih juga Bu Mary yang sudah memberikan ilmunya dari kegiatan calon guru penggerak itu. Itu saja yang dapat saya refleksikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yogi, SPD, guru PGOK, SDN 1 Mekarwangi. Saya akan merefleksikan kegiatan yang sudah Bu Mary lakukan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di ruang kantor bersama Bapak Ibu guru SDN 1 Mekarwangi. Terkait hal dari diseminasi yang sudah dilakukan, yaitu bahwa kita sepakat untuk konsisten melakukan budaya positif di sekolah. Itu saja yang dapat saya refleksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.